Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktek penerapan restitusi. Penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dalam penerapan tahapan segitiga restitusi terdiri dari: pertama adalah menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran sehingga menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenal dan mengakui kebutuhan murid. Menanyakan keyakinan, murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Penerapan segitiga restitusi pada kasus pertama. Dede sering tidak masuk sekolah pada beberapa minggu terakhir karena sebelumnya Dede tidak pernah seperti itu. Kehadirannya di kelas menjadi kurang aktif sehingga berpengaruh pada pelajarannya. Tadi Ibu lihat absen sebanyak 3 hari berturut-turut. Jadi Dede itu tidak masuk sekolah selama 3 hari tanpa keterangan. Nah, sekarang Ibu panggil Dede karena kehadiran Dede di kelas jarang. Nah, menurut kamu apa alasannya sehingga kamu sering tidak masuk sekolah? Tidur tengah malam. Kenapa bisa tidur tengah malam? Main game. Main game. Nah, terus kalau memang main game, nggak ada yang bangunkan? Ada sih, tapi saya tidur lagi. Tidur lagi. Oke. Oh, pantas. Jadi kamu tidak sekolah itu karena malamnya main game sehingga paginya telat bangun. Ibu kira semua orang seperti itu. Ibu juga kalau telat bangun, kalau tidurnya malam pasti akan telat bangun. Nah, tapi kita punya tanggung jawab sebagai seorang pelajar untuk bisa masuk sekolah lebih pagi dan tidak ketiduran. Nah, menurut Dede itu tindakan Dede sering tidak masuk sekolah tepat atau tidak? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Melanggar keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Oke, kalau seperti itu, menurut Dede keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Aktif belajar di kelas. Dede tidak aktif belajar di kelas. Oke. Nah, bagaimana caranya untuk memperbaiki tindakan tersebut? Tidur lebih awal untuk masuk waktu. Tidur lebih awal dan bisa mengatur waktu bermain gamenya. Baiklah Dede, mulai besok jangan diulangi lagi. Harus sering masuk sekolah karena itu tidak baik, ya. Dede boleh kembali ke tempat. Ya, terima kasih. Saya dipanggil oleh Ibu Santi dan melakukan restitusi. Saya merasa saya harus mengatur waktu untuk tidak bermain game terlalu malam lagi. Kasus 2. Dede ketika belajar di kelas mengganggu temannya. Dia melakukannya karena iseng saja, sehingga menimbulkan keributan pada saat pelajaran berlangsung. Dede dipanggil gurunya untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut. Panggil, ya tadi ada lihat Dede melakukan sesuatu ketika Ibu menjelaskan. Dede tahu kenapa dipanggil? Tolong dipandu. Terus temannya Saya menjadi sayang. mendorong karena temannya ngejek. Nah terus menurut Dede itu tindakannya tepat nggak? Tidak. Kenapa nggak tepat? Karena masih belum ngajar, saya ganggu pelajaran. Ganggu. Berarti Dede
dilanggar di sini? Menghargai guru saat jam pelajaran. Itu tidak menghargai ya. Ya, jadi dia tidak menghargai ketika ibu lagi mengajar di kelas. Ya, berarti solusinya gimana? Untuk memecahkan masalah ini kita harus gimana menurut Dede? Apa ibu memberikan apa gitu sanksi? Hukumannya berupa apa? Tulis kata maaf 2 lembar. Menulis kata maaf 2 lembar ya. Artinya untuk besok Dede tidak boleh mengulang lagi perbuatannya ya, karena itu akan mengganggu proses pembelajaran di kelas kita, gitu ya. Ya Dede ya. Oke, Dede boleh duduk sekarang. Terima kasih Dede. Dari keyakinan yang diberikan oleh Bu Santi, saya merasa saya harus merubah diri saya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sekian dan terima kasih.